Ini ada beberapa pertanyaan Habib yang ringan, tapi ini orang yang ngulang-ngulang terus. Jadi bagaimana adab dalam menyaksikan live streaming majelis seperti ini? Adabnya gimana? Kan kadang-kadang netizen ini Habib, atau para pemirsa ini kan mungkin sambil tiduran, mungkin dia di TV, ataupun harus bagaimana mereka ini Habib? Bebas ya, namanya juga tidak ada ketentuan. Tetapi pada akhirnya berpulang kepada keimanan dan hormatnya orang per orang terhadap ilmu. Saya ingin memberikan satu cerita tentang bagaimana Al-Habib Umar bin Hafid memerintahkan kepada saya untuk setiap hari memiliki hubungan membangun hubungan dengan beliau, walaupun beliau ada di Hadramut, jauh di sana, saya di Indonesia sini, yaitu dengan mengikuti taklim beliau. Dan pada saat mengikuti taklim beliau tidak diharuskan kita dengan pakaian duduk sila menghadap dan sebagainya, tidak sesuatu yang tidak harus. Tetapi kalau seandainya seseorang itu menghargai ilmu, lebih menghargai ilmu, tentunya akan lebih ada persiapan tentang bagaimana kita bersikap di hadapan ilmu, di hadapan sholawat, di hadapan zikir. Artinya bahwa lebih baik kita dalam keadaan wudu, kita dalam keadaan duduk, kita dalam keadaan mengikuti berzikir kepada Allah, mendengarkan, memegang kertas untuk menulis apa yang kira-kira lebih manfaat untuk ditulis, daripada kita selonjoran misalnya, tidak pakai baju dan atau sebagainya. Walaupun itu juga tidak apa-apa, tetapi adab di sini menentukan kualitas daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi siapa itu saudara Derus Project, mungkin sudah dijelaskan oleh Habib bahwa tidak ada ketentuan, akan tetapi ketika kita lebih menghargai kepada ilmu, maka kita lebih tahu posisi apa yang seharusnya kita lakukan di hadapan ilmu, di hadapan guru dan lain sebagainya. Ada pertanyaan dari Khalid ini. Afwan, saya ingin bertanya, apa hukumnya menahan buang angin ketika sholat? Habib Anis, silakan. Hukum menahan buang angin ketika sholat itu makruh ya, makruh Habib. Yakni sholat itu juga sholat terkait dengan sholat sebelumnya itu kita menahan hakin itu menahan kencing, atau hakib menahan buang air besar, itu juga hukumnya makruh. Kadang kita bismillah, kita cepat-cepat sholat walaupun lagi pengen buang angin, jadi seakan-akan sholat ini tidak diutamakan. Bisa cepat sholat selesai baru kamar mandi baru lega gitu. Ini hukumnya makruh gitu. Terkait juga dengan hazik, yaitu menahan kentut tadi, ini hukumnya juga makruh. Jadi ya kalau memang karena sholat tidak akan jadi khusyuk Habib. Pasti. Itu alasan kenapa kok makruh gitu. Bahkan ada salah satu ulama, saya lupa namanya, dari ulama Syafi'i yang mengatakan lebih afdal dia tuntaskan dulu hajatnya, walaupun ketika dia setelah menuntaskan hajatnya dia tidak akan kebagian sholat berjamaah karena jamaah sudah selesai. Artinya sholat berjamaah dengan menahan angin, menahan kencing atau menahan BAB itu tidak lebih afdal daripada sholat sendiri tapi dalam keadaan seperti yang Aris katakan tadi. Betul bahwa sholat itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling inti dalam sholat itu kan khusyuk. Ketika orang sudah menahan itu, biasanya dia nggak bakal khusyuk. Dia tidak akan bisa khusyuk. Barangkali itu. Ada pertanyaan,
Dari Haura Rahmatus Saida, bagaimana hukumnya jika berada di dalam kamar mandi, lagi mandi ataupun cuci pakaian, kita membaca syair salawat? Tadi sudah dijelaskan tidak boleh membaca, masuk ke dalamnya, baik membawa ataupun menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi, itu tidak diperbolehkan. Masuk kamar mandi, tinggalkan semua hal-hal yang diagungkan oleh agama. Sedikit menambahi Habib, karena kadang-kadang orang mungkin ya Allah nggak kepingin lupa sama Allah, nggak kepingin lupa sama Nabi. Kalau misalnya dalam hati Habib, terkait juga ada yang tanya gimana hukumnya kalau dalam hati, maka kalau jawabannya itu mubah Habib. Kalau dalam hati nggak dilafatkan, mubah, akan tetapi tidak saat pas keluarnya itu Habib. Kalau pas keluar itu kembali ke hukum yang pertama. Malah kalau di dalam hati ada ulama yang mengatakan sunnah. Oh, masih sunnah. Di dalam hati sunnah. Ini yang kita bahas itu mengucapkan ya. Mengeluarkan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Tala al-badru alaina ya sayyidi ya Rasulullah. Ini kadang-kadang mungkin saking senangnya sama sholawat. Kalau yang tadi yang Habib Anis katakan supaya tidak lupa pada saat itu, saya berbagi tip kebiasaan saya pakai tangan. Kalau sudah masuk ke kamar mandi, kita pakai tangan seperti itu. Tapi tidak keluar suara, cuma di dalam hati aja. Misalnya istighfar. Dengan bergeraknya tangan ini akan mendorong kita untuk selalu ingat bahwa kita punya tugas atau semacam tugas di dalam kamar mandi untuk hati kita, bukan mulut kita, tapi hati kita untuk membaca. Ada satu hal yang penting terkait dengan kamar mandi. Biasanya orang yang ada di kamar mandi itu sering dilihat auratnya oleh jin atau setan. Maka Rasulullah SAW pernah memerintahkan, mengajarkan kepada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, jika kamu membuka pakaianmu, umum membuka pakaian, apakah itu di dalam kamar, apalagi di dalam kamar mandi, maka bacalah doa Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Nah, ketika ada seorang yang membaca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa, lalu dia membuka pakaiannya, maka setan itu tidak akan bisa melihatnya. Nah, ini juga bisa dipakai untuk pada saat kita datang ke tempat-tempat yang angker, rumah-rumah yang lama tidak dihuni, biasanya di situ banyak makhluk-makhluk yang tinggal di sana. Kita selain membaca ayat kursi atau qul bil falak dan an-nas atau muawwidzatain, baca juga Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Tapi tetap ya kembali kepada bacanya di hati, bukan diucapkan atau dilafadzkan tadi itu. Rizky Umar bertanya bagaimana membuang air kecil buru-buru ini, lalu tidak mengikuti cara membuang air kecil yang diajarkan oleh Rasulullah. Hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak dapat sunnah. Jadi cara yang saya sebutkan tadi, yang Habib Anis sebutkan tadi, itu adalah cara sunnah. Perlu Anda ketahui tentang apa yang namanya sunnah dan apa yang namanya makruh dan apa yang namanya mubah. Kalau haram sudah jelas, banyak yang tahu, sesuatu yang dikerjakan dapat dosa. Kalau ditinggalkan maka kita mendapat pahala. Kalau makruh seperti tadi apa tadi makruh di kamar mandi itu? Ya. Masuk kamar mandi tidak memakai kopiah atau tutup kepala, tidak memakai sandal, mendahulukan saat masuk dengan kaki kanan, itu hukumnya makruh. Apa makruh itu? Makruh itu adalah satu perbuatan yang jika kita kerjakan kita tidak berdosa. Tetapi kalau kita tinggalkan maka kita akan berpahala. Orang yang masuk kamar mandi tidak memakai penutup kepala, dia tidak dosa. Tapi ketika dia masuk kamar mandi, dia memakai penutup kepala, maka dia akan mendapatkan pahala. Itu kebalikan daripada sunnah. Sunnah ketika kita kerjakan kita akan dapat pahala, kalau kita tinggalkan maka kita tidak berdosa.
Ada Ahmad Agus N berpuasa. Pertanyaannya, pandangan fikih tentang seorang yang berpuasa lantas mimpi junub, bagaimana pandangan fikih, apakah batal? Di dalam nanti insya Allah kita akan sampai kepada ini, tapi karena ini pertanyaan maka saya jawab bahwa keluarnya sperma pada saat kita berpuasa itu dengan tidak disengaja maka itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa asal tidak disengaja. Seperti orang tidur mimpi basah, bagaimana sedangkan dia berpuasa, apakah batal puasanya? Tidak batal. Selanjutnya ada pertanyaan dari Abdullah Rifki Alidrus, ini Habib Rifki. Jika seorang tidak bisa menahan pipis atau beser karena takut keluar saat sholat berjamaah di masjid, apa yang baik dilakukan tersebut? Sholat di rumah atau tetap sholat berjamaah di masjid? Kalau seandainya dipastikan itu akan keluar pada saat dia sholat, saat ada di masjid, dan itu akan mengotori masjid, apalagi seperti sekarang ada karpetnya, maka sholat di rumahnya lebih afdal. Sholat di rumahnya lebih afdal. Jadi itu tergantung kepada sebetulnya, karena terompah yang ditaruh di songkok itu betul-betul sakral maknanya, nilainya betul sakral, karena orang yang memakai lambang terompah tersebut itu membayangkan bagaimana keagungan Nabi Muhammad SAW pada saat Isra dan Mi'raj, sehingga para ulama membuat syair-syair tentang mulianya terompah tersebut, dan dari dasar itulah maka dijadikan satu ketentuan yang mengikat terhadap peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri, agar orang tidak membawanya masuk ke dalam kamar mandi, karena itu masih terkait dengan keagungan Nabi besar Muhammad SAW.